namanya apa gitu kan ya. Setelah itu kita coba PS3 ya, kita coba top starting. Saya gedein kok ini. Mana ya? Well, zoom out ya, Control plus. Salah klik, sorry. Ya, kelihatan ya. Cat itu untuk melihat isi file ya. /etc ya, ada di direktori etc os release. Nah, kalau nggak apa ya, misalkan os kita pakai tab ya, kita tekan tab sebelah kiri ya, di atasnya caps lock ya. Nah, os release di situ ada dua ya, os release ya. Jadi nama OS-nya 19 Linux ya, versi 8 seperti itu ya. Dia mirip-mirip kayak Red Hat, kayak Fedora ya. Kemudian platform L8 ya, Enterprise Linux 8 ya, dan seterusnya ya. Ulang lagi, Ctrl L ya. Cat etc OS release ya. Kalau Austria Pak, di Austria ya, bang ya. Nah, ini contohnya. Top sharing ya. Saya gunakan yang Linux saya yang lain lagi ya. Nah, kalau tadi saya masih menjalankan top ya, keluar dari top, Q atau escape ya. Ya. Ctrl L membersihkan layar ya. Kita lihat tadi komennya yang mau dijalanin ya. PS-min EL ya. Kalau kemarin ya masih ingat ya, PSAX ya. Kita mau ngecek PID ya. Kalau sekarang kita mau coba komen yang lain, PS-min EL ya. Ya. Nah, bedanya apa sama dengan PSAX ya? Ini kita lihat PSAX ya. Kita lihat di kolom keluarannya ini ya. PID TTY ya, status ya, time sama nama prosesnya ya. Ini yang init, kemudian berikutnya adalah thread selanjutnya ya. Kalau PSEL ya, PID LWP TTY ya, mirip seperti tadi tapi ada tambahan satu lagi yaitu LWP ya, LWP ya. Bentar ya. Nah, PID ya, proses ID. Kalau LWP ini lightweight process ya, LW
L-nya light, W-nya weight ya, berat ya. T-nya itu proses. Ya, jadi istilahnya adalah proses yang enteng ya, atau thread, atau ya child prosesnya dihasilkan dari PID ini ya. Kita lihat lagi yang di bawah ya. PID antara prosesnya dan LWP-nya ini sama ya. Kita lihat yang di bawah ya. Sama kan ya. Nah, mulai di sini ya. Di sini mulai ada perbedaan ya. Nah, ini sudah mulai ada thread-nya ya, ada child prosesnya ya. Ini lihat di sini beda ya. Komen selanjutnya dan ini ya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. PS min ELF ya. Ini menunjukkan ya PID dari thread tadi ya. Coba kita lihat ya. Ini ada user ID, ada PID ya, proses ID-nya yang tadi ya. Kemudian dia muncul dari proses parent proses yang mana ya. Kemudian dia punya ya thread berapa biji ya. Ini ada di sini ya. Kata di sini kan ya. Yang lain-lainnya seperti yang tadi, yang nama prosesnya atau programnya ya. Coba kita lihat di sini ya. Proses ID 1 ya, dia nggak punya parent proses. Berarti apa? Ini adalah proses yang pertama ya. Ini yang berikutnya ya, sama juga nggak punya parent proses ID ya. Kernel thread dia bagian dari sini ya. Jelas ya. Jadi komen PS min ELF ini akan menunjukkan ya keterhubungan antara apa? Suatu proses ID dengan parent proses ID-nya, atau kalau dibalik ya, hubungan antara parent proses ID dengan child prosesnya ya. Kita lihat ya di bawah ya, ini kan ya, dua ya. Kita lihat ya lagi ya, satu parent prosesnya ya. Kita lihat lagi yang misalkan ada TeamViewer, ada Palo Alto, lihat Chrome ya. Nah, misalkan ini ya, Google Chrome ya, saya pakai Chrome. Ke atas sedikit ya. Nah ya, kita bisa menelusuri ya, kira-kira si Google Chrome ini parent proses ID-nya, API-ID-nya adalah 3874, parent prosesnya 2749 ya. Kalau misalkan kita mau mencarinya ya, 2749 ya. Ini ya. Ini adalah parent proses dari Chrome saya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini adalah Windows-nya atau desktop environment dari apa? Dari Chrome yang saya jalan. Jadi saya ngejalanin Chrome itu ngeklik menunya. Ya, bukan menjalankan kayak yang minggu kemarin Firefox seperti ini ya. Ya, kira-kira ini ya salah satu contohnya ya. Jadi kembali lagi ke catatan kita tadi. Mana tadi? Ada yang jadi PSLF itu memeriksa ya lightweight process. Ini tadi kan LWP ya. L light atau thread-nya ya. W nya. Ya. Kemudian kita ingin tahu ya, dalam suatu operating system itu dia bisa memungkinkan atau ada berapa banyak ya child process ya.
get proxies kernel, copy aja ya, maksimum proses per sistem ya. Coba kita cek lagi. Paste ya. Ya, permission denied ya, karena ini adalah apa namanya, salah tulis ya. Ya. Jadi dalam apa itu namanya, operating atau kernelnya Linux ya, dalam satu sistem ya. Jadi kalau kita lihat ya, slash proc ini sebenarnya adalah status atau kondisi settingan saat operating system lagi berjalan ya. Jumlah subproses maksimal ya dalam satu operating system itu sebanyak 60.918 thread ya. Nah, ini tentunya dijatah untuk masing-masing usernya ya. Karena tadi kan ceritanya ada multi user, ada multi proses atau multitasking ya. Banyak ya. Komen selanjutnya ya. Jadi satu user ya, maksimum user proses ya, user mendapatkan jatah ya, satu user mendapatkan 30.000 ya, itu satu user. Jadi kalau ada user lagi ya dibagi-bagi lagi, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sampai di sini sudah mendapatkan idenya ya. Ini adalah komen-komen yang kita ingin tahu kira-kira berapa banyak thread dalam satu operating system ya. Oke, ya, susah ya. Kemudian kita ulang lagi ya komen PS3 ya, seperti yang kita pelajari di minggu kemarin ya, dengan beberapa variasi atau option pada komennya. PS3 gitu kan ya, PS3 ulangin lagi ya, PS3 more ya, ini ya. Jadi terhubungan ya, kita ingin tahu aja layarnya seperti apa. Yang lain lagi PS3 ya, variasinya min BAU, min LG, min S ya, min BAU, min L, min group ya, min S ya. Bentuknya lebih rinci lagi ya, ini per usernya ya. Jadi kalau tadi semua sistemnya burongan, jadi kalau seperti ini per user ya, usernya adalah saya sendiri tadi ya, AR namanya. Ini adalah proses-proses yang dijalanin oleh user tersebut ya. Saya cari VirtualBox ya, VPN ya. Kemudian sebagai prasyaratnya ya, kita lihat ya, Google Chrome ya, Chrome-nya banyak sekali ya. Chrome berapa tab ya. Oke ya, seperti itu ya. Kalau ini program atau proses untuk menghubungkan ke WiFi ya, ke modem. Kalau ini untuk mantengin baterainya laptop. Ya, jadi nanti akan saya berikan ringkasan komen-komennya. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi tidak? Jadi sebagai ringkasannya ya, untuk melihat tipe rilisnya ya, rilis distro Linux-nya ya. Ini adalah komennya ini ya, memeriksa distro Linux ya. Ya. Kemudian berikutnya ya, ini aja ringkasnya tadi ya, memantau
banyak proses dalam satu sistem operasi maksudnya ya. Jadi yang paling ini ya. Kemudian berikutnya ya, maksimum proses yang boleh dijalankan atau dijatah alokasinya untuk per user ya. Ini kemudian ya PSEL ya, memeriksa network proses kaitannya dengan parent prosesnya ya, atau ELF. Udah ini ya. Jadi sampai di sini ya kita sudah mendapatkan berbagai macam komen ya yang sifatnya basic untuk ya, pertama menjalankan proses, kemudian memantau ya, ini termasuk memantau, kemudian menghentikan proses ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sudah jelas ya, kalau sudah ngejalanin sentosnya bisa dijalankan ya. Kita coba sama-sama. Sekarang masuk ke Linux file system ya. Ini sudah itu tadi ya, sudah. Oh sorry ya, salah ini ya. Ada pertanyaan terkait proses sambil saya menyiapkan slide selanjutnya. Bentar ya, bentar ya, bentar ya. Ada pertanyaan terkait proses? Ada terkait proses? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke Linux file system ya. Kelihatan. Using text mode command ya. Ini saya ringkas dari bab 2-nya Komtia Linux ya. Jadi pada dasarnya ya kita sudah masuk ke tahap praktiknya ya. Jadi kita sudah cukup ya untuk memahami ya, mendapatkan ide sekaligus mengelola proses dengan komen-komennya ya. Nah, kalau kemarin kita menjalankan komen ya dengan anggapan sudah mengerti lingkungan untuk memantau ya atau menjalankan komen tersebut ya. Sekarang kita malah agak mundur sedikit ya, membahas shell ya, tempat kemarin kita menjalankan komen itu apa ya maksudnya ya. Jadi begini ya, shell itu ya kalau seperti tadi kita coba ya, itu nggak lain nggak bukan ya terminal yang kita running ya. Jadi sebenarnya terminal itu akan menjadikan lingkungan ya, environment yang berupa shell yang digunakan secara interaktif ya, berdasarkan komen-komen yang dimasukkan ya. Jadi ya memang salah satu ujung-ujungnya kenapa pakai komen shell yang sudah saya jelaskan di awal kuliah ya, karena biasanya untuk efisiensi ya. Nah, selanjutnya adalah ya bagaimana berinteraksi dengan operating system Linux ini ya, yang lewat terminal tadi ya. Nah, shell ini adalah program juga ya, executable ya, yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer ya, dengan cara memasukkan komen-komen ya. Jadi ujungnya belajar operating system di sistem informasi ya harus hafal komennya, kira-kira seperti itu ya. Shell kadang-kadang disebut sebagai command line interface ya. Kemudian ya, shell menyediakan user interface ya yang paling konsisten ya pada berbagai macam distribusi dan lingkungan yang berlainan ya. Jadi kalau mau masuk berbagai macam distro Linux ya atau operating system yang berdasarkan Unix ya mau BSD itu rata-rata ya pakai shell seperti ini ya, pakai command line interface ya. Kalau untuk dasarnya ya di sini ya kita pasti belajar dasarnya ya. Karena untuk kepentingan spesifik ya, untuk membekali mahasiswa sistem informasi agar mengetahui konsep dan ujungnya mendapatkan ya keterampilan terkait ya sebagai administrator layanan atau administrator service, administrator server, ujung-ujungnya ke sana ya. Mari kita coba ya ini apa definisi-definisinya ya.
Kalau tadi saya menjalankan CentOS ya, kemudian ngeklik ya, ngeklik terminal atau menjalankan atau mencari komen terminal ya, pada dasarnya masuk secara lokal ya, menjalankan bash shell-nya ya. Bash shell ini ya, shell ini bash itu singkatan Bourne again shell ya, bukan born tapi Bourne ya namanya. Nah, kalau shell ya, ini juga dimungkinkan ya melakukan remote ke dalam operating system tersebut ya, pakai service lain yang namanya SSH ya, tak sih jarang digunakan kecuali kalau misalkan lokal point to point karena sifat keamanannya yang relatif rendah ya. Kemudian yang penting di sini ya, user shell ya, user shell ini shell ini simbolnya pakai dolar ya. Kalau modelnya pagar ya, tagar ya, ini buat administrator ya, root ya. Nah, di sini sudah ada dua user ya, dua user beda. Yang pertama namanya ordinary user ya. Yang kedua adalah ya administrator ya, super user kira-kira seperti itu ya. Ya, bedanya ordinary user sama super user, kalau si ordinary user ya menjalankan komen untuk lingkungan usernya, kalau administrator ya super user yang menjalankan komen-komen sistem ya yang tidak bisa dilakukan oleh usernya. Untuk mahasiswa yang mungkin pada kesempatan lain ini sudah pernah belajar hal seperti ini ya, untuk sementara ngikut aja dulu ya. Oke ya. Nah, kemudian ya setelah kita mencoba starting shell ya, launch ya, mendapatkan, kemudian kalau keluar ya, logout atau mengakhiri shell-nya itu pakai apa ya? Keluar shell pakai Ctrl D ya, Ctrl D atau exit ya, atau ketik exit ya. Jadi kalau Ctrl D ini nggak perlu apa, saya tuliskan shell-nya ya, cukup pencet Ctrl D dia langsung keluar ya, atau pakai simbol dolar ketik exit keluar ya. Oke, jadi kita di sini sudah memahami bagaimana memulai ya, melaunch ya, mengeksekusi shell ya. Kalau tadi di CentOS kita cari terminal, kita ketik ya, kemudian kalau sudah dapat, kalau mau keluar dari terminalnya Ctrl D ya, exit kayak gitu ya. Kalau mematikan CentOS-nya ya harusnya udah masuk ke ini ya. Saya sih supaya pakai sudo lebih aman ya. Sudo shutdown minha now ya. Ini mematikan lewat command prompt ya. Shutdown mematikan, minha halt ya, stop. Now ya sekarang ya, kadang-kadang ada bisa dikasih waktu kayak 5 detik lagi dimatiin dan seterusnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, using shortcuts ya, mari kita coba aja ya. Coba, nanti ada ringkasannya sendiri ya. Sorry kalau sudah ada apa, mulai ada pesan sponsor ya. Nanti saya tulis dulu komennya supaya nggak terlalu kencang ya. Jadi di sini kita akan belajar dulu ya bagaimana berpindah-pindah dari ya komen-komen ya dalam satu baris ya. Itu kan kalau misalnya kita punya komen, jadi akan seperti ini ya. Nah, PS3 mau ya, ini kan komen PS3 kita kasih berbagai macam option ya. Ada min PAU, min L, min G, min S, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau komen-komen yang panjang tentunya akan repot kalau misalnya kita menjalankan pakai apa namanya ini, tanda panah kiri kanan ya. Kalau mungkin komennya pendek nggak masalah ya.
Jadi misalkan kita punya komen panjang, misalkan komen panjangnya ya seperti ini ya. Nah, ya. Nah, ini saya kan mau sebagai contoh memindahkan ya kursornya dari paling belakang ini ke depan ya, kontrol A awal ya, kontrol A tuh pindah, kontrol E ya pindah ke belakang, N gitu ya. Apa pindah per kata ya, kita pencet kontrol sama tanda panah kiri atau kanan tuh kan, cepat kan ya, begini ya. Nah, kemudian kita mau menghapus ya, menghapus per karakter ya. Setelah kursor ya kita pencet Ctrl D, nanti ada adanya sendiri ya. Kalau undo ya, Ctrl Shift ya garis bawah. Ya, klik lagi ya. Ya, nah, perkata dihapus ya, Alt D. Nah, kalau mau ngembalikin ya, Ctrl Shift underscore ya, undo ya. Ya. Memang ini nanti akan saya kasih apa kompilasinya ya. Kalau mau membatalkan komen ya, Ctrl C ya, apa pasti ya gampang ya, Ctrl C. Jadi misalkan mau nggak jadi di enter ya, Ctrl C boleh ya, dia akan ngasih shell baru, Ctrl C ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, misalkan mencari komen yang sudah pernah dieksekusi, mengecek atau mencari komen yang sudah pernah dieksekusi ya. Oke, Ctrl P ya. Nah, di mana di Linux ya, ini dia menyimpan secara default ya 500 komen ya. Jadi sebagai contoh ya, kita mau mencari komen ya pakai Ctrl P ya, kita masukkan di situ ya, Ctrl P ya, mundur terus ya, pakai pakai panah ke atas juga bisa. Ini komen-komen yang pernah saya masukkan di akses di sebelumnya ya. Ya kayak gitu ya. Nah, bisa kita pilih satu-satu ya. Nah, kalau tadi satu-satu ya, kalau kita ingin searching ya dalam komen yang sudah pernah kita ketikkan, Ctrl R ya. Ini Ctrl R. Nah, ya muncul ya. Kita ketikkan misalkan ingat sebagian ya kata kuncinya, misalkan mau apa tadi, saya mau ngupload harddisk saya ya, partisi harddisk saya ada yang angka 82 tuh kan muncul ya. Nah, kalau mau di enter ya atau ditampilkan semuanya, pencet panah ke kanan ya. Kalau mau membersihkan layar, Ctrl L ya, atau ketik clear ya.
Kita coba clear, ya, atau misalkan seperti ini ya. Lihat, lihat. Ya, ini sebagai contoh ya, Ctrl L ya, langsung Ctrl L bersih. Oke, gampang kan ya. Selanjutnya akan kita coba untuk melakukan penghapusan ya. Jadi misalkan saya punya komen, ini sudah ya, Ctrl R, ulis misalkan ya, Ctrl U apa ya, Ctrl U menghapus ya sebelum kursor sampai awal share ya. Kita undo Ctrl Shift underscore ya. Ctrl K menghapus dari kursor sampai ke depan ya. Jadi kalau ke sini ya, ya. Jadi perhatikan posisi kursornya ya. Nah, jadi mulai dari awal selnya udis kontrol sampai mount ya, sampai ini ya. Ini anggapannya adalah ya sebelum apa, kursornya ya. Kalau ini setelahnya. Sekian ya. Kontrol K ya, undo Kontrol Shift underscore ya. Undo Kontrol Shift underscore gitu ya. Ini penting ya, mengingat yang undo ini ya, kadang-kadang kalau susah ya Pak, salah ya, kita ulang lagi agak susah ya. Oke ya, nah berikutnya adalah ringkasannya ya, kompilasinya. Nanti akan saya bagikan ya minggu kemarin ya. Oke. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak sekarang? Belum terlihat, Pak. Belum, Pak.
Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini adalah ringkasan ya dari apa yang kita bahas mengenai Linux basic command ya. Jadi Ctrl A awal ya, pindahin ke awal shell-nya ya. Ctrl E belakang sendiri, ujungnya N ya. Ctrl F maju satu karakter, bedanya kan ya. F forward, B backward ya. Kalau panah ke kiri ya, mundur satu kata, panah kanan maju satu kata ya. Bedanya ini satu kalimat, ini karakter, ini kata. Ya, gampangan ya. Menghapus ya. Ctrl K maju sampai akhir, Ctrl U hapus mundur sampai awal ya. Ctrl W hapus mundur satu kata, Alt hapus maju satu kata, Ctrl D hapus maju satu karakter, backspace hapus satu karakter ya. Kalau ini kalimat, ini karakter, ini karakter, ini kata ya. Kalau ini pindah, kalau ini menghapus. Kemudian yang paling penting diingat adalah undo ya, Ctrl Shift underscore ya. Nah, kemudian akan kita coba, biasanya kalau typo ya, ini akan kita coba lagi di sini. Kita coba dulu, mudah-mudahan nggak error lagi. Ya. Ya. Kita coba swap misalkan. Ya. Skip T, Ctrl T, bentar ya. Ya, kelihatan ya, ada swap ya. Saya ulang lagi ya, Ctrl L. Saya coba lagi di sini. Misalkan pin 192 atau 6811 ya. Coba di sini nuker ya posisinya. Coba kita undo, Ctrl Shift underscore, balik lagi ya. Kemudian swap tadi ya istilahnya ya. Jadi menukar posisi karakter ya dengan menukar posisi karakter dengan karakter yang ada di belakang kursor ya. Kemudian kalau contoh yang lain ya, bisa enggak ini ya, kita coba escape ya, nuker kata ya, undo lagi, ulang lagi, escape day ya, tukar sama kata-kata di belakangnya ya, undo ya, balik lagi, coba ya, escape day sorry ya, ulang lagi, ini 192 atau 6811 misalkan ya, escape day ya, undo, Ctrl Shift underscore ya, gitu ya, skip day. Kemudian berikutnya ya, misalkan saya masukin ini ya, misalkan ya, nah seperti ini ngeping terus ya, terus ini kan kotor ya istilahnya ya, kita bersihkan pakai Ctrl L, jadi udah ya, bersih ya, atau clear. Jadi misalkan saya ulang lagi, kayak gini kan istilahnya memenuhin apa ya, layar ya. Jadi kalau untuk membersihkannya clear bisa ya, atau Ctrl L ya. Nah kemudian oh ya, yang penting lagi ya, jadi misalkan mau nulis komen tapi lupa ya, pencet tab ya, auto completion. Jadi misalkan kita mau apa namanya jadi selanjutnya misalkan kita mau ingat satu komen ya, tapi lupa ingat ya, pakai tab ya, kan ya, ada 542 ini misalkan ping ya,
Kita pencet tab akan muncul seperti ini ya, tinggal pilih ya, tab lagi ya, makin sedikit kan ya. Jadi misalkan cut ya, terlalu banyak n aja ya, cut selanjutnya ya, lihat enter seperti itu ya, kembangkan ya. Nah, selanjutnya ya, shift page down ya. Nah, jadi ini ada ringkasannya ya, nanti akan saya posting di LMS ya, di sharing sama PPT dulu kemarin ya. Nah, sampai di sini kita sudah memahami bagaimana menggunakan Linux Basic Command ya. Tadi sudah saya ringkas di atas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk sekarang ya, Linux File System ya. Jadi Linux File System ini sebenarnya ya adalah menggunakan storage ya, atau device manager ya, yang digunakan dikelola oleh si operating systemnya ya. Nah, bagaimana file-file tadi ya di operating system ya, rata-rata semua objek itu dikenal sebagai file ya. Nah, gambar ini juga ada di modul praktikum ya. Jadi bagaimana file-file semuanya itu tadi ya diletakkan di dalam operating system. Jadi bentuknya adalah directory seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat ya di sini bentuknya adalah directory nyambung ke directory lain, bentuknya adalah tree ya. Nah, jadi bentuk directory tree ini ya, ini menyatakan hubungan antara directory-directory ya yang berada atau membentuk tree dalam Linux ya. Nah, dalam dunia Windows ya, directory ini disebut folder ya. Di dalam folder ada folder ya. Jadi kalau misalkan yang kotak-kotak ini menyatakan ya folder atau directory, di dalamnya directory masih ada directory lagi ya. Mereka seperti itu ya. Nah, direktorinya apa saja ya. Nah, yang penting di sini ya, kalau kita lihat ya, direktori paling atas ya, kalau di Windows itu C ya, C.2, dan di Linux ini slash ya, slash. Ingat ya, di sini ada slash, di sini ada slash root ya, jangan sampai salah ya. Kalau slash saja ya, ini menyatakan ya, ini puncak atau awal direktorinya ya. Kalau slash root ini menyatakan ya, home directory-nya root ya. Jadi ada dua user ya. User pertama tadi ordinary user ya, keduanya adalah user yang super user ya. Ordinary user yang biasa sama yang administrator ya. Administrator ini disebut juga ya root ya, atau super user ya. Nah, ordinary user ya, home directory-nya ya, tempat dia menyimpan directory filenya sendiri ada di /home ya. Home ada nggak di sini ya? Nah ini ya, di /home ya, /home. Mari kita lihat ya. Mari kita coba ya. Nah, /home ini ada di /home ini ada di ya, kita coba ya dengan command ls list ya, list ls min l ya. ls saja coba ya, kita coba ls ya, seperti ini ya, nggak enak lihatnya. ls min l ya, kita coba slash ya, directory ya, puncaknya sendiri yang C kalau di dunianya Windows ya, supaya nggak langsung jalan ya, kayaknya seperti ini ya, ls min l ya. Nah, untuk sementara ya kita abaikan dulu yang depan ya,
Ya, kita lihat yang belakang tadi, kita masih belajar ya. Bin, masih ingat nggak ya? Binary ya, tapi untuk sistem ya. Boot ya, untuk menjalankan ya, di sini disimpan kernel Linux-nya ya, bentuk binary kernel Linux ya. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan ya, /root ya. /root ini menyatakan home directory-nya root ya, jangan salah ya. Kemudian ada home ya, home. Ya, ini directory untuk nyimpan filenya ordinary user ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu ordinary usernya siapa sekarang lagi login ya, who am I? Ya ini ya, nama usernya AR. Jadi pasti ada whom AR. Bukan ada kan ya. Kita lihat ya, ini home directory AR ya. Kalau user yang lain ada nggak? Oh nggak ada ya. Nah, kemudian ls min l tadi ya. Seperti ini ya. Home ya. Kemudian etc configuration ya, yang penting-penting aja diapain boot ya. Coba lihat boot. Yang minggu kemarin sudah kita pelajari ya. Atasin ya. Ini adalah direktori tempat penyimpan binary-nya Linux ya. Nah, ini ya binary-nya Linux, kernelnya Linux ya. Ini grabnya sebelum si kernelnya dilempar ke eksekusi ke prosesornya ya. Nah, dia akan binary-nya disimpan di sini waktu dieksekusi ke memori dulu ya. Kemudian kalau perlu dia akan dieksekusi, kemudian kalau enggak ya dia nongkrong terus di memori ya. Ulang lagi. Nah ya, seperti ini ya. Gampang ya, TMP, temporary, USR, bin, yang kemarin ada Firefox ya. Typo ya. Ya. Direktorinya yang isinya binary ya, kalau kita mau menjalankan program atau proses. Nah, kita kembali lagi ke pembahasannya tadi ya. Kalau ini gambaran tree-nya, kalau tadi kita sudah mempraktikkan komen-komennya ya. Lanjut ya. Silakan ya. PWD ya, present working directory ya. Singkatannya present working directory. Di mana saat ini kita lagi aktif ya. Gitu ya, present ya. Working directory ya. Jadi kalau CD ini ya, change directory pindah ya. Nah, ya. Kita coba, ini juga ada di modul praktikum, sudah saya ringkas ya, tapi karena sama sekali nggak boleh memperlihatkan ya. Kita coba ya, balik lagi. Who am I? Ya. Who am I? Ya. Name username-nya, present working directory ya. Misalkan saya pindah change directory ke USR bin PWD ya. Nah ini kemarin sudah di setting enak ya sama apa namanya, sama Linux saya ya. Jadi begitu pindah dia langsung ngeliatin ya di directory mana yang baru nih ya. Ya. Balik lagi ke yang tadi ya, home AR ya. Kalau CD aja apa ya, ini ya. Kalau CD ini berarti apa, root ya kan, root ya. Oke jelas ya di sini ya. Kemudian tadi berikutnya disuruhnya tadi apa ya, sudah ya ls. Nah sekarang ada satu lagi di
Sepertinya ya. LS yang paling ini ya, yang penting ya, LS min LAHS ya. Jadi kalau kita buka Windows Explorer di dunianya Windows kan pengen tahu kan ya, kita urutkan berdasarkan alfabet, kita urutkan berdasarkan ya ukuran filenya ya, kita urutkan berdasarkan last modified filenya ya. Ini ada cara-caranya ya, kita langsung aja ya. Copy ya, ganti nama, menghapus ya, mencari file ya, kita langsung praktikan ya. Ini dari sudah. Nah, oke ya, kita praktekkan aja, nanti saya bikin ringkasannya. Balik lagi. Ya. PWD ya, root ya, baik lagi ke AR ya. LS min L begini kan ya. Ya. LS min LAS ya. L ya dalam bentuk panjang list ya. A itu all, A itu human ya, S itu di sorting ya. Jadi kita coba ya. Ini, ya. Ya. Kalian lihat ya, ini ada nama file ya, yang depannya itu titik ya, titik kan, titik ya, ls min l. Nah, apa artinya ya? Jadi ls min a ya, ya dengan ls min l ya, menampilkan isi directory dalam bentuk panjang ya. Kalau ls min la ya sama juga ya, menampilkan semua file termasuk hidden file ya dalam bentuk panjang. Bisa di screenshot ini ya. Jadi kalau mau bikin file yang bentuknya disembunyikan ya, hidden ya, kita bikin file di depannya ngasih nama dan nama titiknya, misalkan uji ya, seperti ini ya, seperti ini akan disembunyikan kalau kita pakai ls min l ya. Tapi kalau namanya seperti ini ya, tanpa titik ya, ini akan ditampilkan. Gampang ya, kasih dot aja depannya sudah sembunyi ya. ls min las ya. Kita coba dulu ls min l ya. Kita lihat lagi, ulangi lagi. Mau aja supaya enak ya, benar ya. Nah, kita lihat, ulang lagi ya. ls min lh ya. Ya. Kelihatan ya perbedaannya ya, saya ulangi lagi. ls min l ya. ls min lh ya. Jadi begini, di kolom yang 1, 2, 3, 4 yang kolom 5 ini ya, ini menyatakan ukuran filenya ya. Kalau kita cuma ngasih ls min l ya, dia akan memberitahukan angka saja dalam satuannya byte. Susah kan ya, kalau kita punya file gede-gede zaman sekarang ya. Nah, kita kasih LH ya, H itu human ya, manusia. Jadi supaya manusiawi kelihatan angkanya bukan dalam bentuk byte. Dia kasih di sini ukuran angkanya, ada kilo, ada mega ya. Ya kan ya. Kalau yang nggak ada angkanya apa-apa ya pakai byte aja ya. Urutannya apa sih? Byte, kilo, mega, giga, tera dan seterusnya. Ya. Dengan ya. Gampang kan ya? Clear.
atau Ctrl L ya, saya ulang lagi, ls min l, nah, kan ya, ini satuannya dalam byte ya. Saya ulang lagi, ls min lh ya, ini satuannya dalam ya, kelihatan sini 53 mega ya. Ulang lagi, ls min l h s ya, ini ya, lh more ya, jadi ini ya, ada angkanya. Kita lihat lagi ya, ini urutannya ya masih berdasarkan ya nama filenya ya, satu alfabetnya ya, A B C D yang teruskan ya. Nah, suatu saat kita ingin mengurutkan berdasarkan ukuran filenya ya, ls min l h s sama seperti ini bukan ya, paling gede 90 mega, 89, 70, 69 terus ya, sekian mega ya. Nah, turun ya di bawah ya, kira-kira seperti itu ya. Ini juga ada downloadan dari YouTube juga ya. Oke ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, kita kembali lagi ke panduannya tadi. Ya, sudah sampai di sini, sudah. Ya. Nah, kita selanjutnya kita coba komen-komen selanjutnya. Ya, misalkan CD dokumen ya. Oh ya, ya, membuat directory, make directory ya, dokumen ya. Tadi kalau di ya, ls min r sangat ya. Make directory, membuat directory baru ya, dalam directory dokumen ya, kelas 4303 ya. CD masuk ke situ ya, pakai seperti ini ya, ya. Langsung juga bisa. CD oh salah ya, udah kelewatan, pakai tab kelas ya, MD. Membuat file touch ya, kuliah lagi ya. Menghapus file pakai tab ya, gitu kan ya, karena bikin file kosong lagi, kuliah lagi ya. Mengganti nama ya, MV kuliah pagi diganti menjadi ya sudah mulai ya, seperti itu ya, gampang kan. Nah, sekarang bikin directory lagi ya, hadir praktikum ya. Nah, kalau directory ya, depannya ada D seperti ini kan ya, directory ya. Dibuat pada 4 Oktober jam sekian ya. AR ini saya pemiliknya ya. Kemudian AR ini grupnya, grup name-nya ya. Ini mode aksesnya, nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Menghapus directory ya. Menghapus directory min R. Ini
cek lagi isinya kosong ya. Kita coba sekarang menghapus direktori kalau ada isinya. Kita bikin direktori baru lagi, asrama misalnya ya, CD asrama ya, kita buat ya presensi ya. Kita keluar satu, ini kan kelihatannya ya, ini D ya, kita mau hapus ya, remove directory ya, kelas ya, remove directory asrama ya, is directory ya. Nah, kita harus menghapus dulu isinya, mengosongkan isinya ya, rm ya, presensi, kemudian rm asrama ya, bisa ya, lagi ya, min r salah ya, ini ya, r-nya kecil ya. Coba kita ulang lagi ya, menghadir asrama ya. Kita buat file di situ, caranya bisa dari luarnya juga ya, touch asrama presensi txt ya, nggak pakai extension pun juga nggak apa-apa ya. rm min r asrama ya, hapus ya, rs min r ya. Oke, menghapus ya, kemudian mengcopy file ya. Jadi kita ulangi lagi, misalkan menghadir asrama ya, kemudian touch file ya, asrama presensi ya, ya kita copy ya, kita copy file sudah mulai cp ya ke asrama ya. Kita cek isinya asrama, jangan ya, kita hapus file presensi di asrama, tab ya, istilahnya pakai tab lebih cepat kerjanya, gampang kan ya. Kemudian selanjutnya adalah mengkadir cp mv sudah ya. Nah kemudian ini yang mungkin agak penting ya, kita memindahkan file ya, sudah mulai ya, kita pindahkan ke asrama, moving. Artinya tadi kalau dalam satu direktori yang sama ya, misalkan nah ya, ini artinya mengganti nama ya. Di sini tadi ada file namanya sudah mulai ya, kemudian kita masukkan mv dalam direktori yang sama, sudah, kalau mv ya sudah mulai, ini diganti dengan kuliah pagi ya, sudah mulai kan nggak ada ya. Nah mv kalau misalnya beda direktori bisa artinya memindahkan atau ganti nama juga sekalian ya. Kalian dulu isinya direktori asrama itu apa, dan mulai ya. Nah sekarang kita akan melakukan ya, memindahkan ya, kuliah lagi ke asrama direktori asrama ya kan. Kita sekarang coba mengembalikan ya, kembali ke ini ya, ke kelas kita komplit lagi. Bikin lagi
referensi ya, kan ya, balik ya, LSML asrama LSML ya kan ya. Jadi coba kita LP presensi ke asrama ya, presensi minggu akan ya, apa yang terjadi ya. File presensi sudah nggak ada ya, apakah dia ada di asrama ya. Nah, di sini file presensi ya sudah tidak ada, dia dipindah ke direktori asrama dengan nama baru ya, nama barunya presensi minggu 1. Jadi MV bisa digunakan untuk memindahkan sekaligus mengganti file ya di direktori yang lain. Oke ya, kalau di direktori yang sama ya dia akan mengganti nama saja ya. Oke ya, gampangan ya. Oke ya. Selanjutnya berikutnya ya, kita manfaatkan waktu yang sedikit ini ya. Mencari ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi find ya, dari komplitnya kayak gini misalkan ya, di direktori mana kita mau mencari, nama filenya misalkan Firefox ini ya, atau which Firefox kalau dia bentuknya binary. Mau mencari misalkan ya, Bapak, mohon maaf, share screen-nya belum ada. oh sorry ya. Ya. Mencari pakai bahasa Inggris find ya, kemudian nama direktorinya, mau tempat mencari ya, kemudian nama filenya /name, nama file ya. Nanti kita coba, misalkan kita mau cari Firefox ada di mana, find ya, kalau ingat nama direktorinya tembak ya, dari Firefox ya, kalau nggak ada coba ya, nama lagi biasanya Firefox. Nama dia karena nggak ada nama direktori, jadi dia secara default nyari di root doang ya, sekali dia nyari, biasanya banyak sekali ya. Jadi kita harus kalau ingat spesifik ya, nama direkturnya kita sebutkan di depannya, kalau nggak dia akan nyari seperti ini lama ya, jadi masih mikir di bawahnya ya. Dia nyari di semua direktori ya, Firefox-nya mana aja, direktorinya mulai dari root ya, dan tidak ketemu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang lain lagi, which ya. Which ini untuk mencari bentuk binary ya, misalkan bin ya, in Firefox ya. Kalau case insensitive ya, pakai i di depannya sama aja ya. Oke, selanjutnya selanjutnya LSmin ya, saya ulangi lagi ya. Nah ya, untuk apa namanya, persiapan selanjutnya ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ya, LSmin L ini akan menghasilkan isi direktori ya,
terutama file-file yang ada di situ ya. Nah, yang ditampilkan ya, yang pertama ini adalah modal akses filenya ya. Kemudian di sini ini adalah jumlah filenya, ini username pemiliknya, ini grupnya ya. Kalau di dunia sistem operasi ya, seperti juga di beberapa aplikasi yang lain ya, kan dikenal ada file milik pribadi, file milik grup ya, dan file milik publik. Kalau misalkan main-main media sosial kan seperti itu ya. Ada file yang hanya kita sendiri ya, pemiliknya sendiri yang bisa mengelola. Ada file yang di-sharing di grup ya, di luar grup nggak bisa lihat. Ada file yang di-sharing ya, seluruh orang bisa lihat, publik ya. Nanti kita lihat ya. Di sini username-nya ya, si pemilik filenya, kemudian di sini adalah grupnya ya. Kalau ini ukuran filenya ya dalam byte, kalau ini adalah tanggal pembuatannya ya, kalau ini adalah nama filenya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya moda di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada min rw min r minus minus r minus minus ya. Kita perhatikan di depan ini ada angka minus, di sini tidak ada angka minus ya. Kalau di sini angka minus ya, ini berarti di sini file ya. Kalau di sini D ya, berarti ini adalah directory ya. D directory, kalau L link seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 karakter, di sini 3 karakter ya, 3 berarti 10 ya. Yang pertama ini adalah moda file untuk usernya itu sendiri, pemiliknya. Kalau ini moda file untuk grup, kalau ini moda file untuk public. Ya. Ingat ya, jadi ada private, group, sama public. Ya. Coba kita bahas dulu ya. Nah, moda filenya ini ya ada 3 biasanya kan ya. R, kalau cuma R seperti ini ya, hanya bisa ngebaca. Ya. RW bisa ngedit, read, write, bisa edit ya. Nah, yang terakhir ada yang X itu bisa dieksekusi, executables ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, nah seperti ini ya, minus di depannya berarti ini adalah nama file ya. RWX berarti apa? Sebagai user ya, sebagai pemilik file tersebut ya, bisa melakukan, bisa membaca, bisa mengedit, bisa mengeksekusi ya, karena ini adalah script ya, shell script yang juga ada nanti di modul praktikum ya. R-X ya, anggota grup ini ya, anggota grup yang namanya AR ini ya, mirip namanya AR punya grup juga namanya AR ya. Orang-orang lain yang masuk ke grup AR ini ya, ini hanya bisa melakukan ngebaca filenya sama melakukan eksekusi ya. Sama juga kalau di yang grup yang publik ya, bisa membaca dan hanya bisa mengeksekusi, nggak bisa edit, nggak bisa ngubah codingannya, nggak bisa ngubah filenya, kira-kira seperti itu ya. Sama kan ya. Jadi yang diingat-ingat di sini ya, karakter pertama menyatakan ya ini file ataukah directory ya. Kemudian 3 karakter berikutnya ya, ini menyatakan mode akses untuk user ya. 3 karakter berikutnya menyatakan akses untuk grup, 3 karakter berikutnya menyatakan akses untuk publik ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita cukup dulu ya. Oke ya. Saya kira sudah cukup dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Jadi di sini kita sudah mempelajari ya proses, kemudian bagaimana melakukan navigasi dengan Linux Command ya. Kemudian selanjutnya bagaimana memeriksa mode akses pada suatu file. Oke, di sini sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Kita belum mencapai ke ini ya, editor VI ya. Ini agak susah kalau langsung praktikum ya. Tadi ini sudah sebagian kita bahas ya, RWX ya. Jadi pemilik file ya, pemilik akses file.
user, group, public. Mode aksesnya masing-masing ya. RWX, RWX, RWX. Nah, ini full akses semuanya ya. Adanya seperti ini ya. Kalau di depannya ada minus, berarti ini adalah file ya. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini artinya user bisa baca ya, ngedit, bisa eksekusi ya. Grup bisa membaca, bisa mengeksekusi ya. Kalau public hanya bisa membaca ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya belum, Pak. Belum ada ya, jadi nanti ringkasan komennya akan saya posting juga di LMS ya, atau di grup ya, sama yang minggu kemarin PPT-nya kan belum saya kirim ya, sebagian akan saya kurangi gambarnya nggak cocok ya. Kemudian minggu depan ya, minggu keempat sudah mulai praktikum modul 1, sebagian tadi sudah saya bahas ya, hanya VI yang belum sampai ke situ dan bikin scripting ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, silahkan pasang kamera sebentar, kita foto, setelah itu selesai ya. Silahkan pasang kamera sebentar.